washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Suaranya jelas nggak? Ada suaranya? Jelas, Kang. Ya, ya, alhamdulillah jelas. Soal di kesempatan pagi hari ini, untuk waktu mana gitu pagi itu, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita tentang biografi para sultan dari dinasti Utsmani ya. Dan kita sudah membahas sampai 7 sultan yang dimulai dari Sultan Utsman, kemudian Orhan, lalu Murad I, ya, Bayazid I, Muhammad, lalu Murad yang kedua, dan selanjutnya Muhammad yang kedua, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan sekarang kita akan membahas Sultan Bayazid yang kedua. Sultan Bayazid yang kedua ini karakternya memang beda dengan 7 sultan sebelumnya. Ya. Beliau ini sultan yang lebih suka damai. Tapi ini bukan nama jalan ya. Ada nggak jalan suka damai? Ada? Ada dopamin. Kurang suka dengan yang namanya perang itu. Dalam satu kondisi mungkin bagus ya, punya pemahaman seperti itu. Tetapi untuk kondisi pada masa itu nggak cocok gitu. Ya, itu nggak cocok. Karena ternyata dengan bersikap menjalin perdamaian dengan musuh-musuh lama Utsmani, ya, justru itu membuat musuh-musuh jadi kuat dan itu jadi masalah gitu ke periode berikutnya. Ya, jadi masalah ke periode berikutnya. Karena kita lihat pada masa Sultan Bayazid itu, satu, yang namanya Portugis dan Spanyol mulai muncul gitu ke panggung dunia. Nah, karena Sultan Bayazid ini lebih senang meresponnya dengan damai gitu ya, bagaimana mencari solusi-solusi lewat pembicaraan gitu ya. Sementara musuh-musuhnya menjadikan pembicaraan itu cuma sebagai alat mengulur-ngulur waktu. Dan nanti ke depannya ya Portugis Spanyol ini jadi makin kuat dan akhirnya menjajah negeri-negeri Muslim. Ya. Ya, solusinya saat itu emang perang gitu. Solusi saat itu tuh. Kemudian di wilayah Iran ya, saat itu muncul negara baru, namanya negara Safawi. Negara Safawi ini pendirinya Shah Ismail, asalnya seorang Sunni. Tapi begitu negara berhasil dibentuk, dia pindah ke aliran Syiah. Gitu. Kemudian Shah Ismail ini memang punya tekad untuk mensyiahkan seluruh wilayah kekuasaannya dengan alasan politis. Ya. Karena nanti para ulama Syiah sendiri tidak mendukung gerakan Shah Ismail itu. Karena terlihat bahwa Shah Ismail beralih ke Syiah itu hanya untuk alasan politik. Untuk memberikan warna yang khas gitu kepada negaranya. Ya. Dan sukses akhirnya. Seluruh Iran sekarang, itu Irak, Azerbaijan, sampai ke Kaukasus itu berhasil dikuasai oleh Shah Ismail, raja pertama dinasti Safawi ya. Dan wilayah intinya yaitu Iran yang dulunya merupakan basis Sunni yang sangat kuat, itu berhasil disyiahkan. Karena pada zaman dahulu justru negeri-negeri Ajam itu ya, negeri-negeri non-Arab itu
negeri-negeri yang Sunninya kuat. Justru yang Syiah kuat itu di wilayah-wilayah Arab, ya seperti Irak gitu, itu Syiahnya kuat, gitu ya. Bahrain gitu ya. Kemudian sebagian dari Saudi sekarang, di daerah Zahran gitu ya. Itu kuat Syiahnya. Tapi wilayah-wilayah non-Arab, walaupun dikuasai oleh sultan-sultan Syiah atau bahkan khalifah Syiah seperti Fatimiyah, tapi Sunninya kuat gitu. Sunninya kuat. Tetap mayoritasnya Sunni. Tetapi Syah Ismail memang sebagaimana diprotes oleh ulama Syiah sendiri gitu ya pada masa itu, ini orang yang bisa dibilang tidak toleran gitu. Semua rakyatnya itu dipaksa untuk ikut ke Syiah gitu ya, pada masa Syah Ismail itu. Nah, ini masalah-masalah seperti ini kan sebetulnya solusinya bukan solusi damai gitu waktu itu, yang cocok untuk waktu itu ya. Apalagi kemudian ada peristiwa yang tragis di sebelah barat, yaitu wilayah terakhir Muslim di Andalus, yaitu Granada, akhirnya tumbang, berhasil direbut oleh orang-orang Kristen. Ini pada masa Sultan Bayazid. Ya. Jadi sebetulnya tipikal suka perang, tipikal suka damai itu cocok jika pada masa yang tepat gitu. Gitu ya. Tapi jika itu hadir di zaman yang tidak tepat, itu justru bisa berbahaya. Itu bisa berbahaya. Tetapi ya tiap orang memang punya karakter sendiri ya, yang tidak bisa dipaksakan. Seorang yang introvert tidak bisa dipaksakan ekstrovert. Orang yang ekstrovert tidak bisa dipaksakan introvert, itu nggak bisa. Ya. Orang itu punya zona nyaman masing-masing. Nah, Bayazid ini termasuk sultan yang zona nyamannya itu damai gitu. Ya. Walaupun beliau sendiri sering terjun ke medan perang. Ya. Ketika perang itu tidak bisa dielakkan, beliau pergi ke medan perang. Ya. Beliau pergi ke medan perang seperti itu. Nah, baik, kita akan lihat tulisannya ya. Ini ringkasan sebetulnya dari buku karya Ali Muhammad As-Solabi, yaitu Dinasti Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ya. Kemudian juga buku Pintar Sejarah Islam karya Qasim Ibrahim dan Muhammad Saleh. Ya, ditambah dengan sumber-sumber yang lain. Saya ringkaskan jadi sekitar 6 poin gitu ya. Inti-intinya saja seperti itu. Ini sudah dipasang mungkin ya. Oh, ada. Ya. Baik, kita akan lihat tulisannya. Kang Lilim, tiasa pangaoskeun Kang Lilim. Oh, belum ada suaranya. Kang Fahrul, bisa Kang Fahrul? Mangga Kang, insya Allah. Ya, lurus. Bu, aku mau bacain dulu. Yang nomor 1 ya Kang ya. Ya, yang nomor 1. Bayazid II tahun 886 sampai 918 adalah putra Sultan Mehmed II dari istrinya yang bernama sekedap Kang. Di HP. Sanes ya di laptop menuju pindah ke area supaya host gandeng teh punten. Diulangi ya punten. Sultan Bayazid II tahun 886 sampai 918 adalah putra Sultan Mehmed II dari istrinya yang bernama Gulbahar Hatun. Bayazid lahir pada tanggal 25 Ramadan 851
atau Masehinya 3 Desember 1447. Dilantik sebagai sultan pada tanggal 24 Rabiul Awal 886 atau Masehinya pada 22 Mei 1481. Mengundurkan diri dari jabatan sultan pada tanggal 8 Safar 918 atau 24 April 1512 dan wafat pada tanggal 11 Rabiul Awal 918 atau pada tanggal 26 Mei 1512. Ya. Itu Kang. Ya, nuhun. Kang Gifari masih ada yang belum bisa masuk atau memang belum belum di approve gitu. Ada yang masih laporan belum bisa masuk. Oh ya, udah. Oh iya. Kang Ari udah masuk belum? Oh, ada ya? Iya. Ya. Ya. Ibu-ibu tas iya mah ibu-ibu teu lebet kamari-kamari terang aya mata. Ini ya, ayeuna teu nuju mas. Ini tahun yang saya pakai tahun Hijriah ya. Pakai tahun Hijriah. Jadi 886 918 itu tahun Hijriah. Ya, tahun Hijriah. Sementara tahun Masehinya itu Sultan Bayazid dilantik tahun 1512 ya, tahun 1512 itu pelantikannya. Jadi beliau ini adalah putranya Sultan Muhammad Al-Fatih. Putranya Sultan Muhammad Al-Fatih ya, dari istrinya yang bernama Gulbahar. Emang ada berapa istrinya? Biasanya minimal 4 gitu ya. Istri Sultan Utsman itu biasanya minimal 4 gitu. Maksimalnya berapa ya? 4 maksimalnya. Jadi minimalnya itu maksimal gitu. Ya. Bisi badai ya memaksimalkan potensi gitu ya. Silahkan. Gitu tuh. Jadi beliau ini dilantiknya tahun apa? Itu oh iya 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 iya. 15-12 itu mengundurkan dirinya ya, bukan dilantiknya. Astagfirullah. Kayaknya HP-nya harus dimatiin dulu ya. Kembali. Ya. Baik. Jadi Sultan Bayazid II ini lahirnya tahun 851, kemudian diangkatnya tahun 1481, berarti umurnya baru 30 tahun. Tapi untuk Sultan-Sultan Utsmani, usia 30 tahun itu sudah matang untuk mimpin. Ya. Karena para sultan itu, kalau dia sudah mumayyiz saja, itu sudah dikasih jabatan sebagai gubernur. Gitu. Umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah dikasih jabatan gubernur. Dan didampingi oleh seorang atabik namanya, seorang guru pembimbing. Nanti guru ini yang akan mengajarkan cara-cara memimpin gitu. Dan biasanya anak-anak Sultan Utsmani itu akan ditempatkan ya jauh dekatnya dengan ibu kota yaitu Konstantinopel. Itu berkaitan dengan siapa pewaris utamanya. Siapa yang jadi pewaris utama, biasanya dia akan memimpin di provinsi yang paling dekat dengan Istanbul. Sementara yang
paling tidak diunggulkan itu akan ditempatkan di tempat yang paling jauh dari Istanbul. Dan semua pangeran ini jadi gubernur di wilayah Asia, ya. Jadi tidak ada yang ditempatkan di Eropa. Eropa itu semuanya dipimpin oleh sultan. Jadi Kesultanan Turki Utsmani ini memang kesultanan yang ada di Eropa, karena ibu kotanya juga di Eropa, ya, di Edirne awalnya. Tapi setelah Muhammad Al-Fatih kemudian pindah ke Istanbul. Nah, itu para pangeran itu akan diberikan jabatan gubernur. Jauh dekatnya dari ibu kota itu bergantung dari siapa yang lebih diunggulkan untuk menjadi putra mahkota. Nah, misalnya ini Bayazid, ya. Bayazid itu punya 3 anak, Ahmed, Korkut, dan Selim atau Salim gitu mah, ya. Ahmed ini yang paling diunggulkan. Makanya dikasih jabatan itu di kota yang paling dekat, gitu ya. Magnesia atau apa gitu, saya lupa lagi namanya, ya. Kemudian yang kedua itu Korkut, agak jauh lagi. Yang ketiga Salim. Ini yang paling jauh di Trebizond. Itu dekat-dekat ke apa? Ke wilayah Syam sekarang lah gitu ya, paling paling ujung itu Trebizond itu. Tapi justru yang paling cakap itu Salim, ya. Makanya nanti militer melakukan kudeta terhadap Bayazid, ya, dan mendudukan Salim sebagai sultan, bukannya Ahmed, seperti itu. Kenapa harus ditempatkan dekat sedang jauh seperti itu? Karena tradisi di Utsmani itu gini, kalau sultan yang kedudukannya di Edirne atau di Istanbul, ibu kota itu ya, meninggal dunia, maka siapapun anak sultan yang meninggal itu yang paling dulu tiba di Istanbul, di ibu kota, maka dia yang jadi sultan. Gitu. Jadi cara suksesinya seperti itu, cara pemindahan kekuasaannya seperti itu. Kalau sultan yang ada di ibu kota meninggal, maka siapapun anaknya yang lebih dulu tiba di ibu kota, dia yang jadi sultan berikutnya. Maka otomatis kalau anaknya disimpan di kota yang paling dekat dari ibu kota, berarti dia yang akan datang paling awal. Gitu ya. Kecuali kalau ada masalah, gitu ya. Kalau ada masalah. Nah, jadi begitu caranya. Jadi semenjak kecil yang namanya anak-anak sultan itu sudah dididik, ya, dikasih pengalaman. Nah, kita juga ya, umat Islam zaman sekarang yang tidak dimiliki oleh kader-kader muslim itu pengalaman. Ya, pengalaman. Ketika memiliki jabatan, canggung. Gitu ya. Entah apa yang harus dilakukan. Bahkan dalam politik itu kan banyak jebakan. Banyak politisi muslim itu yang terjebak gitu kan ya. Oleh jaring-jaring yang ditebar seperti itu. Padahal nggak niat melakukan tindakan kejahatan, tapi memang dijebak gitu. Ya. Dan itu hal yang wajar dalam politik itu, jebak-menjebak itu ya. Hal yang wajar dalam politik gitu ya, bukan dalam agama Islam, bukan, dalam politik gitu ya. Emang seperti itu gitu. Nah, karena itu ya ini perlu dicontoh nih. Yang dilakukan Sultan-Sultan Utsmani itu memberikan pengalaman kepada anak-anaknya dalam memerintah ya semenjak kecil. Nah, karena itu perlu ya yang namanya masjid gitu ya. DKM, ketua pemuda masjid itu menjalin kerjasama dengan RT, dengan RW, dengan lurah ya, agar kader-kader kader-kader masjid itu bisa magang gitu, ya, semagang di RT, di RW, di lurah gitu ya, sehingga tahu gitu bagaimana cara memimpin. Penting gitu ya, penting hal itu. Orang-orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan ya, bakat kepemimpinan bisa mulai diorbitkan gitu ya. Tapi jangan terlalu cepat terkenal, karena biasanya kalau di dunia politik yang real gitu ya, itu tokoh-tokoh potensial yang tidak dikehendaki itu akan disingkirkan nantinya. Karena itu jangan terlalu kesorot juga gitu. Jangan terlalu kesorot juga. Banyaklah contohnya itu ya. Pemuda-pemuda yang potensial karena memang
ini tidak diinginkan gitu ya, itu dihabisi. Dihabisi itu bisa berarti dipenjara gitu ya, bisa berarti dihancurkan nama baiknya gitu, bisa juga dibunuh gitu ya, seperti itu. Itu dalam politik hal biasa itu, hal biasa. Ya walaupun kalau dipandang dari sisi agama itu salah itu ya. Seperti itu. Tapi kita harus tahu itu bahwa memang hukumnya seperti itu di politik itu. Kita suka nggak suka, setuju nggak setuju, emang gitu gitu. Gitu ya. Siapa mau terjun ke sana ya harus siap gitu menghadapi dunia yang seperti itu. Gitu ya. Baik, sekarang kita ke poin 2. Siapa yang mau membacakan? Silahkan. Saya tunggu suaranya aja. Kalau nggak ada suara berarti Kang Gipari. Ya, halaman 239. Ya, jadi kalau saya oleh Profesor Solabi ya dalam buku beliau itu ya seperti ini gitu. Walaupun kalau dalam buku beliau tuh panjang lebar yang dijelaskannya ya, karena Profesor Solabi ini senang berpanjang-panjang ya dalam menulis itu. Kita lihat bukunya itu tebal-tebal ya, sampai 800 halaman, 1000 halaman gitu ya. Termasuk dinasti Utsmani ini juga sampai apa? Sampai berapa ini ya? Coba kita lihat. Sampai 750 halaman gitu ya. Emang senang berpanjang-panjang, senang berpanjang-panjang. Nah, buat kita gitu ya, panjang-panjang seperti itu kurang efektif gitu. Tapi kalau orang Arab memang seneng gitu ya, ngolah kata itu sebuah kenikmatan tersendiri buat orang Arab itu. Ya buat kita itu mabok gitu. Buku sampai tebal-tebal sampai 1000 halaman itu mabok gitu muter-muter. Gitu ya. Kita harus, kudu, mesti. Gitu kan kalau orang Arab mah gitu ya, disebutan gitu tuh. Yang sinonim-sinonim teh gitu. Padahal eta keneh maksudna mah. Gitu ya. Kalau kita mau udah we urang teh kudu, ya udah beres gitu. Ya. Jadi panjang lebar ini membahaskan karakteristik gitu ya. Tapi kalau disimpulkan segini gitu. Segini. Di antaranya fisiknya kuat ya. Karena memang dididiknya itu untuk menjadi mujahid. Sultan-sultan Utsmani itu memang dididik untuk menjadi ghazi gitu, untuk menjadi pejuang. Makanya fisiknya kuat-kuat. Kalau saya jadi anak Sultan Utsmani gitu ya, mau pilih gitu. Jadi calon suksesor itu. Karena fisiknya tidak memenuhi syarat gitu ya. Tidak memenuhi syarat. Hidungnya mancung karena emang ada turunan Eropanya juga. Turki, Eropa gitu ya. Wah, hidungnya mancung-mancung. Rambutnya hitam. Terkadang rambut dari anak-anak Sultan Utsman itu pirang. Ya, karena nurun ke ibu. Ibunya rata-rata orang Eropa. Rata-rata itu. Kemudian berpenampilan tenang, kalem. Ya, kalem. Penyayang, cinta ilmu, rajin belajar, ahli syair, ahli sastra, cinta sastra. Bahkan beliau itu punya sebuah peninggalan berupa kumpulan syair-syair beliau. Ya, masih ada sampai sekarang. Kemudian beliau ini menggandrungi ilmu falak. Tapi ini bukan tokoh film falak di sini ya.
Mengandung ilmu falak, oh ini ilmu tentang hantu gitu ya, bukan gitu ya. Ilmu falak di sini ilmu perbintangan, tapi astronomi bukan astrologi, ya, bukan Astro Boy juga bukan, gitu ya. Jadi senang ke ilmu astronomi. Karena ilmu astronomi ini termasuk salah satu pilar ya dalam ilmu-ilmu keislaman itu. Yang namanya menentukan kiblat, menentukan waktu sholat, gitu ya. Ini sangat didukung oleh ilmu falak. Makanya umat Islam zaman dulu tuh pinter-pinter. Kenapa? Karena untuk menjalankan ibadah itu mikir gitu. Ya. Bagaimana agar ibadah itu bisa setepat dan sedekat mungkin dengan yang diperintahkan Nabi. Dan itu perlu didukung oleh ilmu. Ya. Seperti sholat mengarah ke kiblat. Emang bukan menghadap ya, mengarah gitu. Nggak mesti tepat gitu ke Ka'bah emang. Tetapi kalau bisa lebih presisi ya lebih bagus gitu. Nah, itu kan diperlukan ilmu falak gitu, ilmu perbintangan gitu ya, ilmu tentang astronomi seperti itu. Kemudian waktu-waktu sholat, kapan waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya gitu ya. Itu perlu perlu apa? Perlu ilmu itu untuk menentukan itu. Dan umat Islam menggunakan ilmu itu ya salah satunya untuk itu gitu ke arah itu. Kemudian sebelum sholat perlu wudhu. Ya. Sementara air itu tidak selalu ada tersedia itu di tempat tinggal kaum muslimin. Mungkin agak jauh tempat air itu. Maka perlu dibangun saluran air. Bagaimana membangun sebuah akuaduk misalnya. Itu umat Islam perlu memiliki ilmu apa? Kalau di ITB mah jurusannya tuh teknik sipil gitu ya. Tapi ini teknik sipil yang arahnya nggak jadi hansip gitu ya. Arahnya jadi apa? Kalau teknik sipil sama arsitek beda ya. Kayaknya beda ya. Teknik sipil gitu ya. Mungkin lebih umum Beda, dari Bapak, arsitek beda, ya. beda. Beda. Beda sama Kang Jamin. Itu bedanya apa Kang Jamin? Teknik sipil memang lebih ke bahan-bahan baku tukang bangunan. Kalau arsitek mah menggambar bagaimana rumah itu dirancang. Nanti Kang, bahan misalkan dibutuhkan bata berapa, dibutuhkan pasir berapa banyak, semen berapa banyak, itu teknik sipil mainannya. ya, ya, ya. Mainan yang anak sipil mah itu. Mainan anak sipil. Ya, 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 ya. Gitu ya. Jadi umat Islam itu memang menggunakan ilmu itu untuk apa memperbaiki ibadah gitu. Ya. Jadi senang jadi umat Islam mah. Enjoy gitu ya, belajar itu emang untuk ibadah. Untuk ibadah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan dia tuh waro, takwa, fakih. Jadi ahli dalam masalah agama. Sultan Bayazid ini. Sultan tapi ahli itu urusan agama. Ya, sesuatu yang jarang kita temui di dunia modern ya. Jangan nunjuk cuma ke Indonesia gitu. Misalnya Malaysia misalnya gitu ya. Perdana menterinya rajanya belum tentu itu fakih gitu tuh. Brunei itu ya rajanya belum tentu fakih gitu. Arab Saudi misalnya rajanya belum tentu fakih itu, belum tentu itu. Raja Yordan, Raja Maroko misalnya gitu kan ya, belum tentu. Ya. Kemudian totalitas ibadah pada 10 malam terakhir. Jadi kalau udah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan itu udah itikaf gitu. Sultan Bayazid ini. Semua urusan negara tenang ya Perdana Menteri gitu tuh ya. Ada yang lain, saya rek itikaf bukan nama gitu. Jadi ya beliau ini orang yang luar biasa ya. Kemudian beliau itu memperhatikan kesejahteraan ulama, memperhatikan kesejahteraan para sufi. Jadi diberikan anggaran khusus untuk para ulama dan para sufi yang dibayarkan biasanya setiap Idul Adha. Kemudian mencintai penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah. Dan ini biasanya aplikasinya dengan penggelontoran dana ke Mekah dan Madinah. Kemudian terjun sendiri ke medan perang dan mengumpulkan debu perang. Nah, ini karakteristik Sultan Bayazid II yang digambarkan oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca langsung ke bukunya ya. Tapi dengan resiko tadi
gitu ya. Dengan bahasa yang panjang lebar dan muter-muter gitu ya. Eh, Tulisan Dr. As-Solabinya. Begitu itu emang metode penulisannya memang seperti itu. Ya. Kadang berlapis-lapis ya. Saya termasuk yang senang dengan karyanya Said Hawa ya. Karena buat saya Said Hawa itu jenius gitu ya. Jenius gitu ketika menulis buku itu benar-benar padat gitu. Said Hawa tuh. Nah, kalau Said Hawa ya, sebetulnya kalau kita bisa baca pengantarnya aja, buku Said Hawa itu sudah menggambarkan seluruh isi bukunya. Gitu tuh. Jadi isi buku Said Hawa itu digambarkan di pengantarnya biasanya. Kalau kita paham pengantarnya, kesananya gampang. Ya. Walaupun nanti di penjelasannya itu muter-muternya itu berlapis-lapis. Gitu. Satu poin misalnya ingin menjelaskan takwa gitu ya, beliau akan bahas dulu secara mendasar. Itu lapisan pertama. Nanti beliau akan bahas lagi itu. Yang lapisan pertama itu kan diulang lagi, itu tapi lebih luas lagi. Nanti ada lapisan ketiga untuk menjelaskan itu. Ya, biar kita tuh paham benar. Tapi kalau kita nggak sabar, bacanya lambat gitu ya, itu buat pusing gitu. Ya, tulisan model gitu tuh membuat kita jadi kehilangan jejak. Ya. Kecuali kalau kita sudah tahu itu metode penulis itu dalam menulis ya. Insya Allah kita tidak akan kehilangan arah. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke poin 3. Mangga yang mau membacakan, silakan. Ya Kang Daniel, Kang Jamil mah atau Kang Daniel lah ya. Aya. Sok Kang Daniel. Kedapiana teu muncul. Saya di layar kan. Teu munculnya. Saya di Yafki saya diklik anu teh tanda sematnya. Yafki teh aya 2, aya nu seratana presentasi. Oh iya. Solabi 2003 227 Ya. menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan Bayazid II tahun 886 sampai dengan 918. Pada masa pemerintahannya yang berupa membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah untuk tamu, takaya, zawiyah, rumah sakit, pemandian, jembatan. Ini cara bacanya Solabi 2003 halaman 227 ya. 2003 itu tahun terbit bukunya. Ya. 227 itu halamannya gitu. Menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan Bayezid II 886 1918 itu masa kekuasaannya ya. Gitu. Gak usah dibaca itu. Nah, jadi beliau ini memang fokus ke pembangunan internal, pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang fokus di medan perang ya, karena memang sudah diproklamirkan oleh Sultan Utsman bahwa negara Utsmani itu negara Gazi, negara para ksatria. Yang namanya ksatria itu gawena perang gitu ya, kerjanya perang gitu. Dan itu bukan sesuatu hal yang aib di masa itu, perang itu ya. Itu sebuah kebanggaan di masa itu. Dan kita lihat ketika Sultan Bayazid walaupun tidak meninggalkan gitu ya, tapi tidak terlalu fokus ke medan perang,
banyak masalah yang kemudian muncul gitu. Di antaranya Portugis dan Spanyol itu merajalela gitu ya. Gara-gara Sultan Bayazid ini udah nggak terlalu fokus ke medan perang. Karena waktu itu memang kalau nggak nyaplok negeri musuh ya dicaplok gitu. Itu hukumnya zaman itu, ya, hukumnya zaman itu. Nah, Sultan Bayazid ini lebih fokus ke pembangunan dalam negeri. Ini disebutkan pembangunan masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah untuk tamu, ya. Takaya saya nggak tahu apa emang bahasa Arabnya takaya itu, tapi kalau dalam istilah khas Sufi itu teke disebutnya itu ya, TEKKE itu teke, ya, teke. Nah, walau alam, mungkin bahasa Arabnya takaya, walau alam gitu ya. Karena penerjemah buku-buku sejarah ini ya di kita itu perlu kita perhatikan beberapa hal. Pertama tentang nama. Tentang nama itu banyak yang salah menerjemahkan. Gitu ya. Kenapa? Karena mungkin tidak merujuk ke teks yang lain gitu. Ini sebetulnya namanya apa gitu. Ketika ditulis dengan huruf Arab ya, nama Eropa tulis dengan huruf Arab kan itu jadi beda gitu. Ya. Jadi beda. Apalagi yang misalnya tidak pernah mendengar nama itu gitu. Nah, penerjemahnya biasanya mungkin satu kurang referensi mungkin ya pada waktu penerjemahan itu. Yang kedua emang kejar tayang gitu, sehingga tidak ada waktu untuk mencari ini sebetulnya penerjemahan nama ini gimana gitu. Itu emang jadi masalah akhirnya gitu ya. Yang paling bagus terjemahan gitu ya, menerjemahkan nama-nama ya dan lain-lain itu Ali Audah di kita itu yang paling paham gitu bagaimana menerjemahkan teks Arab ke teks Indonesia gitu. Itu Ali Audah. Makanya biasanya saya jadi referensi itu ke sana gitu ya untuk membaca sebuah nama. Saya biasanya referensinya ke sana gitu, ke Ali Audah. Ali Audah bacanya gimana gitu gitu ya. Ya saya ikut ke sana. Kedua ke Profesor Ahmad Shalabi. Ya, beliau ini orang Mesir tapi ngajar di Indonesia gitu. Orang Mesir tapi ngajar di Indonesia, Profesor Ahmad Shalabi. Jadi beliau tahu gitu ya bagaimana bacanya itu karena beliau orang Arab gitu. Gitu ya, beliau orang Arab. Jadi ini emang nggak menerjemahkan nama itu nggak cukup tahu bahasa Arab gitu karena banyak sekali nama-nama yang bukan Arab gitu yang kemudian ditulis dengan huruf Arab ya. Tapi kemudian itu cara melafalkannya bagaimana gitu. Kadang-kadang jadi jauh gitu ya. Apalagi kalau kita baca tentang orientalis gitu ya. Nama-namanya jadi aneh-aneh gitu. Ya, ketika diterjemahkan ke bahasa Arab, dari bahasa Arab terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu jadi aneh-aneh. Saya tetap berterima kasih pada penerjemah ini karena jelas ya beliau-beliau ini bahasa Arabnya lebih jauh itu ya beberapa ribu level di atas saya gitu ya. Seperti itu. Karena itu saya masih lebih senang menggunakan terjemahan beliau-beliau ini gitu ya, daripada baca sendiri mah gitu. Karena jauh itu kualitas bahasa Arabnya ya. Kemudian yang kedua, selain tentang nama, tentang tanggal. Kita perlu hati-hati itu ketika kita membaca buku-buku sejarah terjemahan bahasa Indonesia ya. Kita perlu hati-hati dengan urusan tanggal. Karena kadang-kadang 114 dibaca jadi 411 gitu. Gitu tuh. Ya. Dan yang unik ya, ada satu buku saya sebutkan saja diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar. Ya. Di buku itu ada beberapa kesalahan. Tapi kemudian ada penerbit-penerbit lain yang juga menerbitkan buku itu dengan nama penerjemah yang berbeda, ya, dengan nama penerjemah yang berbeda, tapi isi terjemahannya sama, gitu tuh. Isi terjemahannya sama, cuma dibetulin apa SPOK-nya aja dikit-dikit gitu tuh. Tetapi saya yakin bahwa itu sebetulnya nyalin dari Pustaka Al-Kausar ya. Saya yakin 100% bahwa itu nyalin dari Pustaka Al-Kausar. Kenapa? Karena salah-salahnya semuanya sama. Gitu tuh.
dalam urusan penerjemahan nama, dalam urusan penerjemahan tanggal, ya, yang salah-salahnya itu sama persis gitu. Jadi saya yakin ini bukan penerjemahan baru itu tuh. Tapi yang dari Al-Kausar diambil, perbaiki dikit-dikit, kemudian diklaim sebagai diterjemahkan oleh beliau seperti itu. Itu nggak boleh sebetulnya mah, gitu ya. Hal seperti itu nggak boleh gitu. Dan penerbit-penerbit yang lain sebaiknya memperbaiki itu. Ya. Karena bagaimanapun juga itu hak dari penerjemah dari penerbit Al-Kausar. Ya, untuk mendapatkan apanya itu namanya teh kalau nerjemahin teh dapat duit dari situ namanya apa sih? Royalti kan. Itulah saya susah nyebutnya bahasa Cina itu teh. Nah, kayak gitu ya. Jadi tentang tahun, tentang nama itu perlu rada hati-hati kita. Ya, perlu rada hati-hati. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita kemukakan di depan umum bisa-bisa orang ketawa gitu. Gitu ya. Nah jadi gitu tuh. Ya. Jadi malu-maluin gitu tuh ya. Nah, tetap sih saya berterima kasih gitu ya kepada para penerjemah ini karena untuk kosakata yang umum sih nggak ada masalah. Tapi untuk istilah-istilah khusus dalam sejarah Islam gitu ya, itu yang aneh gitu. Seperti jazirah ya. Jazirah itu kan sebetulnya nggak ngerujuk ke Arab gitu tuh. Itu jazirah itu kata yang mengarah ke satu wilayah yang ada di Irak sekarang. Jadi kalau disebutkan bahwa dia gubernur provinsi Al Jazirah misalnya gitu ya, itu bukan berarti Arab jazirah Arab bukan gitu. Tapi dalam terjemahan itu suka dikasih tanda kurung jazirah Arab seperti itu. Padahal bukan gitu. Karena itu emang penerjemahan buku sejarah seperti juga penerjemahan buku-buku yang lain gitu ya, psikologi ya, teknik dan lain-lain itu memang memerlukan keahlian di bidang yang diterjemahkan itu biar istilah-istilahnya nanti nggak salah seperti itu. Baik, ya seperti tadi takiyah teke itu ya jadi takaya walau alam ini emang gitu ya dalam bahasa Arabnya gitu ya atau begitu gitu ya. Zawiyah emang zawiyah. Zawiyah dan takiyah itu dan teke itu sama-sama rumah tempatnya para sufi. Kalau di kita mah tempatnya pesantren itu ya pesantren gitu. Nah, ini pembangunan infrastruktur ya di zaman Sultan Bayazid. Baik, sekarang kita masuk ke poin 4. Poin 4 dan poin 5 itu sebetulnya sama. Maka silakan yang membacakan yang kelihatan di saya itu Kang Sidi di sini. Ya, yang nggak harus buka lagi. Nah, Kang Sidi enggak nomor 4. Ya. Kumaha nomor 4. Nah, terus ayat kaos dibuka heula iya. Menurut Salabi, ada beberapa peristiwa penting pada masa Bayazid II dari 886 sampai 918. Pemberontakan Pangeran Jem, Salabi 2003, bukunya Jem. 2003, halaman 213 sampai 215, perdamaian dengan dinasti Mamluk pada 1491. Salabi bukunya tahun 2003, 215, berdirinya kerajaan Rusia pada 886 dan pengiriman duta Rusia pertama di Istanbul pada tahun 898. Salabi 2013, halaman 216, runtuhnya benteng Islam terakhir di Andalusia, Kerajaan Granada pada 898. Salabi tahun 2013, halaman 216 sampai 227, kemajuan pesat Angkatan Laut Ottoman hingga mampu mengalahkan Venesia pada Perang Lepanto tahun 905 dan penguasaan Lepanto pada tahun berikutnya, yaitu 906. Salabi tahun 2013, halaman 227, gempa besar di Konstantinopel. Salabi 2013, halaman 228. Ya, nah ini beberapa peristiwa penting ya di zaman
Sultan Bayazid itu yang pertama pemberontakan Pangeran Jem, ya. Kalau Jema ya mungkin Korea itu ya. Pangeran Jem ini saudaranya Sultan Bayazid, ya, yang merasa lebih berhak untuk menjadi sultan karena anak pertama, gitu. Anak pertama. Sementara yang diperhitungkan oleh bapaknya itu Sultan Bayazid. Sehingga Pangeran Jem ini melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan ini berpengaruh besar gitu terhadap pergerakan tentara Utsmani ya dalam menghadapi berbagai masalah pada masa itu. Karena waktu itu sedang ada eskalasi peningkatan penindasan terhadap Muslim di Spanyol. Itu sebetulnya Sultan Bayazid itu pengen nolong ya, tetapi terkendala gitu, tentaranya itu harus digunakan untuk menghadapi pemberontakan Pangeran Jem ini, sehingga gagal itu menyelamatkan umat Islam di Andalusia itu. Ini gara-gara pemberontakan dalam negeri. Ya, yang namanya perpecahan memang seperti itu. Ketika kita berpecah, maka energi kita juga tidak maksimal, ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar lagi. Seandainya bersatu waktu itu gitu ya, insya Allah gitu, Andalusia bisa diselamatkan. Tapi memang sudah seperti itu skenarionya dari Allah gitu ya. Memang sudah seperti itu aja skenarionya. Bahwa Granada harus ditaklukkan tanpa ada bantuan signifikan dari dunia Islam yang lain. Portugis dan Spanyol akhirnya euforia itu ya, merasa gembira meluap-luap dengan kemenangan atas Granada ini karena berhasil menguasai semenanjung Iberia secara penuh. Kemudian mereka juga jadi termotivasi untuk mengalahkan umat Islam di luar Andalus. Mereka kemudian keluar gitu ya dari tanah Iberia, menjajah negeri-negeri Muslim sampai sejauh Timor Leste gitu ya, dijajah oleh Portugis, sampai sejauh Maluku itu dijajah oleh Spanyol waktu itu sebentar itu, sampai sejauh Manila ya, yang waktu itu adalah kota Islam karena Manila itu berasal dari kata fi amanilah gitu ya, Manila itu, dan itu benar gitu ya. Sampai sejauh itu gitu. Dan tanpa kehadiran negara Spanyol dan Portugis di panggung dunia saat itu, tidak akan ada lahir mujahid-mujahid, tidak akan lahir para pahlawan-pahlawan. Gitu ya. Itu udah salah kalimatnya, para pahlawan-pahlawan, salah, nggak usah pakai para lagi. Tidak akan muncul yang namanya pahlawan-pahlawan di dunia Islam, tidak akan muncul mujahid-mujahid di dunia Islam seandainya Spanyol dan Portugis itu tidak muncul. Memang sudah seperti itu seharusnya, gitu ya. Nggak ada yang namanya proklamasi Indonesia merdeka seandainya Belanda nggak muncul. Belanda waktu itu bagian dari Spanyol. Ya, ketika Portugis, Spanyol mulai melaut itu, Belanda itu bagian dari Spanyol. Ya, nanti merdeka itu Belanda itu. Nggak pakai jalan, nggak pakai sus juga. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi pemberontakan Pangeran Jem. Kemudian perdamaian dengan dinasti Mamluk. Waktu itu kerajaan besar di dunia Islam itu ada dua. Dinasti Mamluk di Mesir pusatnya, sementara wilayahnya itu mencakup wilayah Syam sekarang, yang jadi Suriah, Libanon, Palestina, Yordania, itu Syam, itu wilayahnya Mamluk, termasuk Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, itu masuknya wilayah Mamluk. Gitu. Nah, satu lagi Utsmani, yang wilayahnya itu waktu Sultan Bayazid mencakup seluruh Anatolia, Turki sekarang, ya, plus Balkan di Eropa. Nah, antara Mamluk dengan Utsmani ini ada negara-negara kecil yang didirikan bangsa-bangsa Turki di antara dua negara ini.
Nah, pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, itu negara-negara Turki yang kecil-kecil itu sudah ditaklukkan. Sehingga antara Turki dengan antara Utsmani dengan Mamluk itu berhadapan-hadapan langsung dan sering terjadi konflik perbatasan. Sering terjadi konflik perbatasan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, pada masa Sultan Bayazid gak mau itu perang dengan sesama Muslim, gak mau perang dengan Mamluk. Nah, karena itu Sultan Bayazid mengirimkan utusan dengan membawa kunci-kunci benteng yang direbut dari Mesir dan diserahkan langsung kepada Sultan Sultan Mesir saat itu. Ya, diberikan kepada Sultan Mesir saat itu. Sultan Qaitbay namanya ya. Sultan Mamluk Qaitbay. Nah, diserahkan sebagai tanda bahwa Turki Utsmani punya niat baik gitu untuk berdamai dengan dinasti Mamluk. Dan sampai wafatnya Sultan Bayazid, itu hubungan antara Mamluk dengan Ottoman itu baik-baik saja. Nah, nanti pada masa Sultan Salim mulai muncul masalah. Kenapa? Karena dinasti Safawi di Iran gitu ya, sudah berhasil mendirikan negara, kemudian beralih mazhab dari Sunni ke Syiah dan memaksa penduduknya untuk pindah aliran ke Syiah gitu ya. Sehingga dikecam juga oleh ulama-ulama Syiah seperti itu karena khawatir menimbulkan reaksi dari kalangan Sunni. Karena seperti dijelaskan tadi bahwa Persia itu negara yang kuat Sunninya gitu ya. Negara Persia itu Iran sekarang itu basis Sunni itu gitu ya. Tapi kemudian disiahkan. Nah, nanti terjadi perang antara Utsmani dengan Safawi yang namanya perang Kaldiran itu. Safawi kalah. Ya. Nah, untuk mengantisipasi peperangan di masa depan, Safawi kemudian menjalin hubungan dengan Portugis gitu. Nah, dinasti Mamluk ini diminta menentukan sikap apakah mau bergabung dengan Utsmani untuk berperang lawan Safawi dan Portugis atau berpihak kepada Safawi untuk berperang dengan Utsmani. Atau pilihan ketiga netral. Nah, Mamluk itu memilih netral, tetapi gitu ya di belakang itu mendukung Safawi. Gitu. Nah, sehingga setelah beres urusan dengan dinasti Safawi, nanti Sultan Salim itu maka yang dibereskan berikutnya adalah Sultan Mamluk. Gitu. Sehingga nanti dinasti Mamluk itu runtuh akhirnya tahun 1517. Gitu ya. Wilayah Mamluk ini seluruhnya jadi wilayah Utsmani. Seperti itu. Nah, itu perdamaian dengan dinasti Mamluk. Yang ketiga, berdirinya kerajaan Rusia pada tahun 886 Hijriah dan pengiriman duta Rusia pertama di Istanbul pada tahun 898. Rusia itu dulu ya hanyalah sebuah kota yang namanya Moskow. Dan Moskow ini masuk ke dalam wilayah kekuasaan dari para sultan gerombolan emas. Ini sultan-sultan Mongol yang masuk Islam. Jadi wilayah Rusia waktu itu ya, itu seluruhnya itu wilayah Muslim itu. Seluruh Rusia itu, kecuali kota Moskow. Ya, kecuali kota Moskow. Tetapi nanti kesultanan gerombolan emas itu pecah gitu tuh. Ya, pecah menjadi beberapa negara dan memungkinkan kota Moskow itu memerdekakan diri. Nah, nanti sultan-sultan gerombolan emas itu minta bantuan gitu ya, kepada pangeran Moskow ini. Bantuan saya lah. Bantuan naon? Perangan dulur saya katanya. Terus imbalan buat saya apa? Nanti kalau kita menang perang melawan saudara saya, nanti negara dia kita bagi dua, sebagian buat saya, sebagian buat kamu. Maka bantulah Moskow. Ya, Moskow membantu salah satu pihak dari sultan-sultan gerombolan emas itu memerangi saudaranya sesama Muslim dan menang. Nanti wilayah saudaranya yang sesama Muslim itu dibagi dua, sebagian untuk saudaranya yang menang, sebagian untuk Moskow. Lama-lama wilayah Moskow ini jadi makin gede gitu. Dan akhirnya seluruh wilayah gerombolan emas itu dicaplok sama Moskow. Jadi Rusia. Gitu tuh, ya. Dan muslimnya makin lama makin sedikit. Apalagi ketika nanti berubah menjadi Uni Soviet
ya. Ada sebuah pembantaian massal pada masa komunis itu. Sehingga ketika dilakukan sensus gitu ya, pada tahun 1916 kalau tidak salah ya, umat Islam di wilayah-wilayah Rusia itu ada sekitar 32 juta orang. Tetapi pada tahun 1932 itu ketika disensus lagi jumlah umat Islam itu tinggal 16 juta. Padahal ya logisnya namanya penduduk itu harusnya nambah gitu. Gitu ya. Ini berkurang setengahnya karena dibantai. Itu saya baca dalam buku karya Ali Akbar ya. Israel and the Prophecy of the Holy Prophet itu apa ya? Saya lupa lagi judulnya. Itu buku pas SMA saya baca tuh. Gitu ya. Saya lupa lagi judulnya itu. Pengarangnya Ali Akbar. Ya, pengarangnya Ali Akbar. Tentang Israel pokoknya nama. Itu ya, tentang Israel. Nah, seperti itu. Jadi Rusia ini mulai muncul tahun 886 Hijriah. Dan nantinya mencaplok wilayah-wilayah kaum muslimin yang menjadi wilayah Rusia sekarang itu. Tapi alhamdulillah sekarang muslim di Rusia, muslim Tatar ya, muslim Mongol itu mulai bangkit lagi dan orang-orang Islam di Rusia sudah mulai banyak lagi. Memang dulunya itu hampir semuanya muslim itu di Rusia itu. Ya, hampir semuanya muslim dulunya itu. Tapi bisa seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia gitu ya. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Ya, syaratnya kita jangan gelut itu sesama muslim di Indonesia itu ya. Kita jangan terpancing untuk menjelek-jelekan sesama saudara kita di Indonesia itu. Ya kalau cuma menjelek-jelekan di mulut sih manggal lah ya teman sampai berbusa-busa, tapi kalau sambil bawa pedang, bawa parang ya, bawa pistol nembak sesama muslim jangan ikut-ikutan. Nyumput kalau mengenai kejadian seperti itu. Ya. Seperti itu. Jangan pokoknya menggerakkan tangan kita untuk membunuh sesama muslim. Karena itu berdampak untuk umat Islam sendiri jadi lemah. Ya. Buat kitanya sendiri jadi masuk neraka. Gitu ya. Jangan kalau ada perang sesama muslim mending kita mundur gitu tuh. Nyumput tuh mending oke. Gitu ya. Jangan ikut-ikutan pokoknya. Kalau ada membunuh sesama muslim itu entong pokoknya. Itu ya. Mundur mending oke gitu tuh. Itu. Kemudian berikutnya adalah runtuhnya benteng Islam terakhir di Andalusia yaitu Kerajaan Granada pada tahun 898. Nah, ini peristiwa besar yang sangat menyedihkan ya. Ketika negeri yang sangat indah, surga di muka bumi ya, yang namanya Andalusia itu akhirnya lenyap seluruhnya dari tangan kaum muslimin. Umat Islam itu sebetulnya masih bisa bantu. Ya, masih bisa bantu. Cuma ada pengkhianat gitu di tengah umat Islam saat itu. Jadi ada satu kerajaan ya, yang bekerja sama dengan Spanyol waktu itu. Kerajaan ini membiarkan umat Islam di Spanyol itu diusir. Kenapa? Agar umat Islam yang di Spanyol yang diusir itu nanti pindah ke negaranya. Nah, nanti populasi yang bertambah di negaranya ini bisa digunakan untuk melakukan pembangunan di negaranya karena negaranya kurang sumber daya manusia. Jadi jahat juga gitu ya untuk nambah penduduk gitu ya. Raja ini membiarkan itu umat Islam di Spanyol itu diusir dari Spanyol biar nyebrang ke negaranya. Ya kalau lihat peta tahulah gitu ya, di mana itu negaranya. Gitu ya. Gitu tuh. Sehingga ketika pasukan Utsmani mau nolong itu dicegat sama kerajaan ini tuh. Dicegat sehingga tidak bisa mendekati Spanyol. Jadi Sultan Utsmani itu sangat perhatian kepada Muslim Andalusia, cuma apa daya gitu. Ya, karena ada umat Islam sendiri yang menghalangi untuk menyelamatkan kaum Muslimin yang sedang ditindas di Spanyol. Gitu. Ya, jadi pada masa Sultan Bayazid inilah seluruh Spanyol lepas dari tangan umat Islam. Kemudian kemajuan pesat Angkatan Laut Ottoman, nanti ini akan kita bahas lagi pada masa Sultan Sulaiman Agung, ya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, angkatan lautnya yang luar biasa hebat. Kemudian gempa besar di Konstantinopel sampai
lebih dari 1.000 bangunan runtuh waktu itu. Tetapi dengan cepat, bangunan-bangunan yang runtuh itu direnovasi kembali. Jadi bagus kembali, jadi indah kembali. Ini menunjukkan bahwa dinasti Utsmani waktu itu makmur, punya banyak duit. Nah, di buku karya Qasim Ibrahim dan Muhammad Soleh itu ada tambahan peristiwa, yaitu di poin 5 ya, yang nomor 5, poin 5, Moldova mengakui kekuasaan Ottoman. Di poin 5, nomor 5 gitu ya. Moldova mengakui kekuasaan Ottoman. Moldova ini sekarang merupakan bagian dari Rumania. Jadi Rumania itu gabungan dari 3 wilayah pada masa ini. Jadi pada masa ini yang sedang kita bicarakan, wilayah Rumania itu ada 3 bagian. Satu namanya Transilvania, yang kedua Bessarabia, dan yang ketiga Moldavia. Nah, 3 wilayah ini sekarang bergabung jadi Rumania. Nah, ini adalah wilayah terakhir dari Rumania yang kemudian digabungkan ke dalam wilayah Utsmani, yaitu wilayah Moldova. Poin ke-6 ini tentang pengalihan kekuasaan ya, dari Sultan Bayazid ke Sultan Salim. Ini terjadi kudeta yang dilakukan oleh pasukan Yanisari untuk mendudukan Sultan Salim. Karena Sultan Salim ini punya ambisi militer yang kuat. Dan orang-orang Yanisari ini kan senang perang gitu ya. Lihat Sultan Bayazid leles gitu ya, Korea perang gitu, kesel gitu. Apalagi melihat kondisi umat Islam di Andalus seperti itu gitu ya. Portugis, Spanyol mulai melanglang buana ya ke dekat kebun kelapa. Mulai melanglang buana gitu ya, menaklukkan negeri-negeri muslim. Ini pengen gerak gitu Yanisari itu. Pasukan khusus Utsmani itu pengen gerak. Tapi karena sultannya memang lebih senang damai gitu ya, nggak ada gerakan gitu. Kesel. Akhirnya mah panggil Sultan Salim yang ada di Trebizond itu ya. Udahlah, Anda yang duduk katanya. Si bapak mau kita kudeta katanya, dikudeta bapaknya gitu ya. Dan akhirnya Sultan Bayazid mau mengundurkan diri. Beliau ingin istirahat di Demotika. Sekarang Demotika itu ada di Yunani ya. Tapi ketika perjalanan pergi meninggal dunia karena memang usianya sudah tua. Dan akhirnya dibawa belok ke kota Istanbul, dimakamkan di Istanbul. Itu Sultan Bayazid ya. Ini seorang sultan yang sebetulnya punya kebaikan hati, punya kelembutan jiwa gitu ya. Tapi memang tidak cocok untuk zamannya. Gitu. Nah, itu untuk pertemuan kali ini kita tuntaskan, dan insya Allah untuk pekan depan sepertinya kita akan kajian di hari Jumat dan Sabtu ya untuk pekan depan. Hari Selasanya akan uji coba dulu kajian di Pak Eka itu ya, di Cimahi. Kita perlu setting dulu itu biar bisa nanti bisa online gitu ya. Perlu dipelajari dulu. Tapi nanti kajiannya itu online-nya dari rumah Pak Eka gitu, di daerah Cimahi ya. Jadi Kang Oki, Kang Aris bisa merapat gitu ya, walaupun harus tetap jaga jarak. Gitu tuh. Insyaallah ya. Jadi Selasa nanti tidak ada kajian dulu, tapi dipindah ke hari Jumat Sabtu. Insyaallah. Mangga saya kembalikan dulu ke Kang Gifari. Silakan Kang Gifari.